Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini ada hal penting perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan satu informasi yang dimuat oleh media nasional Detik Finance dengan judul buruh minta upah minimum naik 10% di tahun 2025. Ini kata Airlangga, di mana Pak Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Bila buruh meminta kenaikan gaji 10% 2025, lalu berapa persen untuk para PNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan? Tentu kita belum tahu Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas terkait dengan informasi mengenai upah buruh ini, mari ikuti informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK maupun upah minimum provinsi atau UMP 8-10% pada tahun 2025 tahun depan. Apa kata pemerintah terkait dengan permintaan tersebut? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan Menaker et Interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025. Ini artinya Bapak Ibu, kalau November berarti setelah Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. UMP kan siklusnya di bulan November nanti. Jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS, Badan Pusat Statistik. Ini kata Airlangga kepada wartawan di kantornya di Jakarta Pusat pada Kamis 3 Oktober 2024 baru-baru ini. Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengatakan Airlangga ikut membahas penetapan UMP 2025 yang memastikan dalam pembahasannya akan komprehensif mempertimbangkan kepentingan para pekerja maupun para pengusaha. Kita ingin persiapan yang betul-betul komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak apapun. Kita akan cari jalan keluarnya, bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya, tetap kita bisa comply. Tapi di sisi yang lain, kebutuhan real yang kira-kira dibutuhkan untuk naik beberapa itu bisa kita potret betul. Ucap Susi kepada wartawan pada Rabu 2 Oktober 2024 beberapa waktu yang lalu. Ia menekankan basis perhitungan UMP 2025 mengacu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan yang menggantikan peraturan pemerintah nomor 36 2021. Meski begitu, untuk besaran kenaikannya masih dalam tahap perhitungan yang angka resminya masih menunggu dari Badan Pusat Statistik atau dari BPS. Itu sudah ada formulasinya. Besaran inflasi berapa kali indeks, kali pertumbuhan ekonomi nanti akan ada perubahan ya. Jadi jika dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi nanti angka-angka BPS kita terima dulu. Memang kalau berdasarkan itu teman-teman pekerja menyampaikan terlalu rendah misalnya.
Karena upah minimum kalau dirata-ratakan seluruh Indonesia 3,1 juta. Kalau naiknya nggak sampai 200.000, biasanya akan menimbulkan pertanyaan dari teman-teman tuturnya. Itu sedang kita exercise karena regulasinya sudah ada. Istilahnya tinggal masukkan angka. Artinya pemerintah sangat perhatian seluruh hal terkait ketenaga kerjaan itu jadi perhatian betul tambahnya. Menurut Susi, pemerintah memahami kebutuhan kelas pekerja yang ingin ada peningkatan upah. Hal ini juga disebut menjadi kebutuhan pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap mempertimbangkan kesanggupan pengusaha. Ya, ini harus kita balance ya, harus balance. Pemerintah sangat berkepentingan dua-duanya. Ada yang diterima pekerja itu kan dominan untuk spending juga, untuk pertumbuhan ekonomi juga. Jadi menurut saya kita sedang menyiapkan secara komprehensif penetapan upah minimum tahun ini. Kita ingin komprehensif dulu ya, komprehensif betul-betul, ungkap Susi. Terkait para buruh minta UMP naik 10%. Sebelumnya, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan inflasi dalam 2 tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabung, maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8 hingga 10%. Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%. Namun KSPI mengusulkan penambahan 2%, sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut, ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat 27 September 2024 beberapa hari yang lalu. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu. Ternyata para buruh punya dasar meminta kenaikan gaji atau upah ya antara 8 ke 10% tahun 2025, lantaran juga memang ada pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan untuk tahun 2025 tahun depan. Demikian informasinya, semoga permohonan para buruh bisa terkabul. Namun pertanyaan, apakah nantinya jika gaji buruh naik 10%, apakah sama seperti besaran kenaikan gaji buruh kah? Kenaikan gaji ASN seperti PNS, P3K, TNI, Polri, demikian dengan para pensiunan. Tentu itu juga hal yang perlu kita ketahui nantinya setelah Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober, beberapa hari lagi ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.